Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3971 Orang pintar akan berpura-pura bodoh. Dan Mo memiliki penglihatan yang tajam. Lin Bai tertawa dan berseru. Namun, kata-kata itu terngiang di telinga Tong Juyun dan Qigu, hampir seperti jimat. Dipercayai bahwa nama dan Mo tidak akan terlupakan oleh semua orang di kota Yinyu, terutama para seniman bela diri dari keluarga Tong, Tong Kuan Yun dan Qigu. Ketika dan Mo pertama kali tiba di kota Yinyu, Qigu adalah istrinya, dan Tong Juyun dekat dengannya. Mungkin dan Mo tidak menyadari bahwa dia tidak mati dalam perangkap rumah makam Kunlu. Sebaliknya, dia mati di tangan saudara laki-laki dan istrinya. Tong Wuji bergegas maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Ling, apakah ada kesalahpahaman di antara mereka?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Lihatlah kedua orang ini, wajah mereka pucat dan mereka gemetar. Apakah kamu masih berpikir ada kesalahpahaman?" Mata Tong Wuji menyipit. Secara alami, dia jelas tentang masalah dan Mo, tidak hanya jelas, tetapi juga Tong Wuji memerintahkan Tong Juyun untuk melakukannya. Sampai kemudian, ketika dan Mo melarikan diri dari kota Yinyu, Tong Wuji juga yang diam-diam mengatur agar dan Mo membunuhnya. Dengan kata lain, jika dan Mo dapat jatuh ke dalam situasi seperti itu, tangan pendorong terakhir adalah Tong Wuji. Sedangkan Tong Chuyun, dia hanyalah bidak catur di tangan Tong Wuji. Jika dan Mo tidak melarikan diri dari kota Yinyu pada tahun-tahun itu, tetapi ditangkap oleh Tong Wuji hidup-hidup dan menemukan lokasi makam Kong Lu, dan dengan demikian menghitung harta karun 3000 dauzun, maka Tong Wuji adalah pejabat berjasa pertama dari keluarga Tong. Sangat disayangkan bahwa Tuhan menciptakan manusia, dan Mo terluka parah. Dia masih melarikan diri dari kota bulan perak dan menghilang. Wajah Tong Wuji kembali tenang. Setelah dia melirik Lin Bai, dia tidak meminta belas kasihan, karena dia telah melihat bahwa karena Lin Bai telah melakukan perjalanan khusus ke kota Yinyu, dia pasti akan menyiapkan seorang guru untuk menanyainya. Sekarang, tidak peduli bagaimana dia memohon, dia tidak akan menerimanya. Sebaliknya, jika keluarga Tong terlalu heboh, itu akan membuat Lin Bai tidak senang. Saat ini, mungkin pilihan terbaik adalah mengorbankan Tong Juyun dan Qigu untuk menyelamatkan keluarga Tong. Tong Kuan Yun melihat ekspresi kejam di wajah Tong Wuji, dan hatinya langsung dingin. Dia bisa melihat dari wajah Tong Wuji bahwa Tong Wuji telah menyerahkan dirinya dan Qigu. Tong Juyun dan Qigu, aku juga dipercayai orang lain. Jangan salahkan aku. Lagi pula, kalian berdua pantas mati. Tong Juyun, iblis dan menganggapmu sebagai saudara, tetapi kamu mengabaikan cinta Pao Ze dan pergi keluar bersama 7 biarawati. Qigu, karena kamu menikah dengan Dan Mo, kamu seharusnya tidak menjadi wanita ketika suamimu keluar. Dan kalian berdua merancang iblis dan untuk meminum racun, ingin meracuni dan iblis. Meskipun kami para praktisi menyembah langit dan bumi untuk umur panjang, tetapi tidak peduli di dunia fana atau di alam latihan, mereka yang tidak setia, tidak berbakti dan tidak adil dihina. Apakah kamu punya keluhan hari ini? Lin Gugelean duduk di singgasana dan bertanya tanpa ekspresi. Tong Kuan Yun telah melihat apa yang dipikirkan Tong Wuji dalam hatinya, dan tahu bahwa berkumpulnya orang-orang kuat di aula pasti akan menyebabkan kematiannya hari ini. Qigu pucat karena ketakutan, dan memeluk bahu Tong Chuyun dengan erat. Dia menangis dengan panik, "Tong Siyun, tolong aku pada hari-hari itu, kamu merayuku, dan kamu mencampur pil yang kamu berikan kepadaku itulah sebabnya aku." Diam. Dengan marah, Tong Chuyun melambaikan tangannya dan memukul bagian tengah alis Tujuh. Telapak tangan ini, lurus akan denyut jantung Qigu putus. Tujuh, darah terciprat di tempat. Setelah membunuh Qigu, Tong Chuyun duduk di tanah, memejamkan matanya dengan sedih, dan berkata kepada Lin Bai, "Itu salahku saat itu. Tolong jangan membuat keluarga Tong marah. Tong Kuan Yun bersedia mati hari ini." Mata Lin Bai menyipit. Dari kata-kata Tong Kuan Yun, dia mendengar sesuatu yang lain. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah itu adalah kasus Dan Mo di tahun-tahun itu, dan ada rahasia lain. Setelah berpikir sebentar, Lin Bai melihat Tong Wuji di belakang Tong Juyun. Tong Wuji menundukkan kepalanya dan tidak berbicara saat ini, wajahnya muram dan matanya dingin. Meskipun dia tidak berbudi luhur, dia jarang dalam pikiran dan kejam. Mata Lin Bai berbinar, dan Lin Bai mengetahui tentang pikiran Tong Wuji ketika dia mengubur Dragon Yuan. Dia benar-benar berbeda dari orang biasa. Prestasi Tong Wuji tidak tinggi, tetapi dia memainkan peran penting dalam keluarga Tong. Bahkan orang-orang paling berkuasa dalam keluarga yang tidak dapat keluar dari dunia Taoisme Jiuji semuanya mengikutinya. Pikiran seperti ini benar-benar menakutkan. Dan Mo hanya membiarkanku membunuhmu dan Qigu untuk membalaskan dendamnya, tetapi tidak membiarkanku membunuh orang lain.
Aku sedang menyendiri, dan aku tidak ingin mendapat masalah. Lin Bai berkata dengan lembut. Terima kasih, Tuan Ling. Setelah mendengar ini, Tong Chuyun tersungkur ke tanah. Setelah bangkit, dia mengangkat tangannya dan memukul otak tengahnya. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. Tong Chuyun jatuh tak berdaya di samping 7 bibi, dan keduanya langsung mati dan mati. Pada saat kematian mereka, Lin Bai merasa bahwa belenggu di tubuhnya telah terlepas. Lebih baik tidak bersumpah di masa depan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Melihat bahwa Tong Wuji telah melihat Tong Chuyun dan Kigu mati, Lin Bai tetap tenang dan tenang, tetapi raut wajahnya tampak tenang. Dia tampak lega dan berkata sambil tersenyum, Tong Wuji. Tong Wuji kembali kepada Tuhan dan berkata, silakan perintah dari Ling Huang. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku memaksamu sampai mati. Apakah kamu akan menyimpan dendam? Tong Wuji berkata dengan senyum bersalah, jika Tong Mou tahu bahwa kedua orang ini berseteru dengan Ling Huang, mereka tidak akan membutuhkan Ling Huang untuk datang ke kota Yinyu. Tong Mou harus mengikat mereka dan mengirim mereka ke kota Lingqiao untuk menunggu nasib Ling Huang. Sekarang dia masih mengganggu Ling Huang untuk datang ke kota Yinyu. Hati Tong Mou tidak hanya penuh dengan kebencian, tetapi juga rasa bersalah. Haha. Lin Bai mencibir, mata Ling tertuju pada Tong Wuji. Cepat atau lambat, orang ini akan menjadi bencana jika tidak mati. Tetapi sekarang Lin Bai tidak dapat memikirkan cara yang tepat untuk membunuh Tong Wuji. Meskipun prestasi Tong Wuji tidak tinggi, dia adalah tokoh penting dalam keluarga Tong. Jika Lin Bai membunuh Tong Wuji tanpa pandang bulu, itu akan membuat kota Yinyu, yang baru saja stabil, bangkit kembali. Tong Wuji ditatap oleh mata Lin Bai yang dingin dan tanpa ampun. Tiba-tiba, dia merasa ada ribuan pedang Wanli di lehernya, yang membuatnya tiba-tiba basah oleh keringat dingin dan menggigil. Nangong Qingxuan juga melihat bahwa Lin Bai berniat membunuh, dan dia berada dalam dilema yang gelap. Jika Lin Bai membunuh Tong Wuji dalam kemarahan, keluarga Tong akan mencoba segala cara yang mungkin untuk membalas. Meskipun Nangong Qingxuan dan Lin Bai tidak takut dengan balas dendam keluarga Tong, untuk situasi keseluruhan, membunuh Tong Wuji saat ini tidak akan ada gunanya, tetapi akan ada banyak masalah. Tuan Hongding, saya pernah mendengar pepatah bahwa wanita pintar harus berpura-pura genit, sementara pria pintar harus berpura-pura bodoh. Apakah menurut Anda kalimat ini benar? Lin Bai menatap Tong Wuji, tetapi bertanya kepada Hongding sambil tersenyum. Tentu saja Hongding mendengar bahwa Lin Bai sedang memukuli Tong Wuji, dan dia berkata sambil tersenyum, meskipun aku tidak memiliki beberapa orang kepercayaan dalam hidupku, aku juga tahu bahwa banyak pria di dunia ini tidak dapat menahan godaan wanita. Dengan cara ini, kalimat ini masuk akal dalam beberapa aspek. Tong Wuji berdiri di istana dengan keringat dingin dan amarah. Bab 3972 menyeberangi kehampaan. Berdiri di kuil, Tong Wuji memahami sebuah kebenaran, trik apapun di hadapan kekuatan absolut akan hancur. Tong Wuji, yang menganggap dirinya sangat cerdas sepanjang hidupnya, mampu mengendalikan situasi kuat dari 9 perampok dengan kultivasi inferioritas dan kelemahan. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan siapapun. Namun saat ini, dia berdiri di aula, berkeringat dan menggigil, dan taktik cerdas yang dibanggakannya tampak sangat rentan terhadap otoritas absolut Lin Bai. Tong Wuji merasa bahwa jika Lin Bai benar-benar ingin membunuhnya, dia hanya perlu menganggukkan kepalanya, dan dia tidak perlu melakukannya sendiri. Keluarga Gu dan keluarga Nangong akan berjuang untuk membunuhnya, bahkan jika karena alasan inilah dia memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Tong. Karena mereka sangat jelas dalam hati mereka, keluarga Tong di hadapan Lin Bai, adalah orang yang akan memilih Lin Bai. Namun untungnya, Lin Bai baru saja memukul Tong Wuji, dan tidak langsung mulai membunuh. Namun Tong Wuji tahu bahwa jika dia berani menyinggung Lin Bai Ziwei lagi lain kali, Lin Bai akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Baiklah, karena urusan di kota bulan perak sudah selesai, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan kembali ke kota Lingqiao dan tutup dulu. Lin Bai bangkit dan keluar. Orang-orang kuat dari keluarga Gu dan keluarga Nangong berusaha menahan mereka, tetapi Lin Bai meninggalkan kota Yinyu saat senja. Lin Bai ingin kembali ke tanah kuno, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang makam dewa. Pengaturan sebelumnya di kota Lingqiao adalah menutup pintu dan menyerahkan semua urusan militer kepada Yin Jiuling, Zhao Yue, dan Jian Ruohan. Namun sebenarnya, Lin Bai akan kembali ke benua kuno. Keluarkan tas perak dari gua bulan barat. Pedang hitam besar dengan panjang beberapa ribu meter muncul di langit di antara pegunungan. Menjepit formula Dharma, cahaya redup muncul di pedang besar itu, yang menyerap Lin Bai, burung gagak, dan naga jahat Qiyu Li Tian. Saat berikutnya, pedang besar itu naik ke langit dan langsung menuju ke langit.
Itu dapat menampung kehidupan sehari-hari ratusan orang. Itu terutama dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah ruang kendali, yang utamanya digunakan untuk mengendalikan posisi perahu Dongsu Senjian. Ruang kendali, berukuran sekitar 100 meter, adalah ruangan yang sangat sederhana. Di dalam ruangan, berdiri seorang gadis boneka, cantik dan menawan, tetapi dia hanya memiliki tubuh bagian atas, bagian bawahnya adalah sepotong kayu yang tumbuh di dalam ruang kendali. Tuan. Ruang kendali yang gelap dengan Lin Bai masuk, langsung bersinar. Gadis boneka dengan sepasang mata batu permata yang indah juga memancarkan mata yang manusiawi, menatap Lin Bai, dan berseru dengan gembira, "Tuan, kemana kita akan pergi kali ini?" Lin Bai mengerutkan kening dan bingung. Dia tidak tahu bahwa ada boneka di ruang kendali saat dia pertama kali tiba di perahu. Burung gagak berkata sambil tersenyum, boneka ini adalah boneka eksklusif di ruang kendali. Jika kamu memberinya peta kehampaan dan memberitahunya arahnya, dia akan mengikuti rute yang kamu tetapkan. Tentu saja, bagaimanapun juga, itu adalah boneka, dan terkadang ada kesalahan. Jadi kita harus melihatnya. Kalau tidak, akan buruk jika kita menyimpang terlalu jauh dari rute. Begitu. Mendengar penjelasan burung gagak, Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa dia mengeluarkan peta kosong dari tas penyimpanan, menghubungkan makam dewa dengan tanah kuno, dan menyerahkannya kepada gadis boneka, "Ikuti arah ini, pergi ke tanah kuno." Gadis boneka itu mengambilnya dengan tangan penuh hormat dan berkata sambil tersenyum, "Baik, Tuan." Klik. Pada saat ini, ada suara berderak di ruang kendali, dan Lin Bai merasa ada semacam susunan yang berjalan. Pada saat berikutnya, orang-orang kuat di sekitar ruang kendali memancarkan cahaya redup, lalu dengan cepat berubah menjadi warna transparan, memperlihatkan semua benda asli di sekitar perahu pedang Dewa Dongsu. Wajah Lin Bai tampak terkejut. Pada saat ini, gadis boneka itu, yang memegang peta, segera mengarahkan perahu untuk melaju. Dengan suara mendesing, Lin Bai melihat perahu pedang Dewa Dongsu yang muncul di langit di atas pegunungan. Perahu itu langsung naik ke langit dan langsung menuju ke langit. Berdiri di ruang kendali, dia dapat dengan jelas melihat semua perubahan di dunia luar. Benar-benar ajaib. Lin Bai, seperti anak laki-laki konyol yang belum pernah melihat dunia, berjalan maju mundur di ruang kendali, melihat sekeliling ke arah susunan dan gadis boneka itu. Setelah beberapa saat, perahu itu menerobos awan, menerobos penghalang makam, dan memasuki kehampaan gelap yang tak berujung. Ketika kegelapan datang, mata Lin Bai mengecil. Meskipun Lin Bai Xiu tidak rendah, dia masih menunjukkan sedikit rasa takut dari hatinya ketika dia memasuki kegelapan yang tak terbatas. Di ruang kendali, Lin Bai dapat melihat cahaya biru dari peta kehampaan di tangan gadis boneka itu. Saat ini, perahu pedang Dewa Dongsu melaju-maju mendekati serat optik. Lin Bai melihat ke bawah dan melihat bahwa batas makam dewa semakin mengecil, dan tanah makam dewa secara bertahap menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi sebutir cahaya beras di mata Lin Bai. Saat perahu pedang Dewa Dongsu melesat ke dalam kegelapan, cahaya sebutir beras juga menghilang di mata Lin Bai. Kegelapan itu tak terbatas, dan ada tekanan tak terlihat yang melekat di benak Lin Bai. Itu adalah ketakutan akan kegelapan. Itu juga ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Seperti ini untuk pertama kalinya dalam kehampaan yang gelap. Burung gagak itu melihat wajah Lin Bai yang muram dan dingin. Dia tampak sedikit khawatir, jadi dia berkata sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum pucat dan berbalik untuk meninggalkan ruang kendali. Gadis boneka itu memegang peta dan berlayar sesuai dengan rute yang ditetapkan oleh Lin Bai. Lin Bai mengawasi di ruang kendali sepanjang waktu ketika dia tidak digunakan. Menurut perhitunganmu, berapa lama kita bisa kembali ke dunia kuno? Ketika berjalan keluar dari ruang kendali, Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Teriak burung gagak. Aku belum pernah ke dunia kuno. Tetapi lokasi makam surgawi dan tanah kuno di peta kehampaan tidak jauh. Menurut perhitunganku, dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan untuk kecepatan kapal pedang Dewa Dongsu. 2 atau 3 bulan. Lin Bai mengingat proses kedatangannya di makam Dewa Surga. Dia hampir tidak menghabiskan banyak waktu untuk itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa akan memakan waktu 2 atau 3 bulan lagi untuk kembali ke tanah kuno dengan kapal pedang Dewa Dongsu. Setelah keluar dari ruang kendali, kita akan sampai di bagian kedua dari bagian dalam perahu pedang Dewa Dongsu, yaitu area tempat tinggal dan istirahat. Sekarang naga jahat itu sedang menunggu Lin Bai di area ini. Melihat Lin Bai datang, dia bergegas maju dengan ekspresi gembira di wajahnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran dan ketakutan di matanya. Meskipun Jiaolong yang jahat juga seorang pendeta Tao, dia telah berada di makam dewa sejak dia masih kecil.
Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan makam dewa, dan dia masih naik perahu pedang untuk merebus minyak di kehampaan yang gelap. Dulu, saat Anda berjalan melewati hutan yang rimbun, Anda dapat mendengar suara burung dan pedang di hutan, seperti suara burung di hutan. Bab 3973 Lautan Dewa Yingtian. Perahu pedang Dewa Dongsu adalah salah satu harta karun paling berharga dari gerbang abadi Feijian. Perahu ini dihiasi dengan semua harta karunnya secara alami dan sangat indah. Lin Bai mendorong gerbang hingga terbuka, dan yang pertama muncul di hadapan Lin Bai adalah taman hijau yang rimbun. Jalan setapak yang diaspal dengan kerikil mengarah ke jalan setapak yang tenang. Melihat ke atas, Anda dapat melihat bahwa setelah deretan bambu hijau di kejauhan, ada banyak bangunan istana yang tersembunyi di dalam hutan. Lingkungannya elegan, tenang, dan menawan. Bagian dalam perahu pedang Dewa Dongsu ditempa oleh gerbang abadi Feijian dengan keterampilan dunia reruntuhan. Dari luar, perahu ini tidak besar, tetapi bagian dalamnya sangat indah. Burung gagak itu berbisik sambil tersenyum. Dari nadanya, Lin Bai dapat mengetahui bahwa burung gagak itu tampaknya menyukai tata letak perahu pedang Dewa Dongsu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, bagus memang bagus, tetapi perahu ini hanya dapat menampung ratusan orang, yang terlalu kecil. Burung gagak itu berkata tanpa berkata apa-apa, Lin Bai, perahu pedang kosong ini adalah harta karun paling berharga dari gerbang abadi pedang terbang. Semua orang yang memenuhi syarat untuk menaiki perahu ini seperti telinga sapi di gerbang abadi pedang terbang. Ini adalah harta karun, dan ini bukan feri biasa. Ini dapat menampung puluhan ribu orang sekaligus. Ini bukan untuk level tinggi Feijian Xianmen. Lin Bai tersenyum. Dia ingin memberikan perahu itu kepada Bai Xiao-Xiao di masa depan dan membiarkannya mengirim prajurit kerajaan Shenwu ke makam Tian Shen dan tanah kuno. Tetapi sekarang tampaknya perahu itu hanya dapat menampung ratusan orang, dan butuh 1,5 tahun untuk pergi dan pulang, yang memang membuang-buang waktu. Jika Lin Bai dapat menemukan harta karun lain untuk menyeberangi kehampaan di masa depan, serahkan saja pada kerajaan Shenwu. Berjalan di halaman, Lin Bai merasa bahwa halaman itu sangat tenang, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai hijau, dan dikelilingi oleh pepohonan hijau, jadi dia memilih untuk tinggal di sini. Naga jahat Qiu Litian telah mengikuti punggung Lin Bai sepanjang waktu dan tidak berani pergi selangkah pun. Ketika dia tiba di paviliun di halaman, Lin Bai duduk berlutut dan melihat ikan yang terbentuk oleh sihir susunan. Dia tampak seperti makhluk hidup dan berkata sambil tersenyum, Qiu Litian. Naga jahat bergegas maju, tolong beritahu aku. Lin Bai berkata dengan suara rendah, butuh beberapa bulan untuk pergi ke tanah kuno. Kamu dapat memilih halaman untuk tinggal di sini. Ketika kamu sampai di tanah kuno, aku akan memberitahumu. Atas perintah Tuan. Naga jahat berkata dengan hormat. Setelah naga jahat pergi, Lin Bai duduk bersila di paviliun dan menutup matanya. Di makam Tian Shen, Xuantong mengendalikan begitu banyak orang kuat dengan Taoisme, tetapi Lin Bai tidak mengambil satu pun dari mereka. Dia hanya mengalahkan naga jahat Qiu Litian. Lin Bai merasa bahwa naga jahat itu mudah dikendalikan dan kuat. Di dalam tubuh naga jahat itu, tidak hanya ada spesies Dao yang ditinggalkan oleh Xuantong, tetapi juga makna pedang yang kuat dari Lin Bai. Jika naga jahat itu memiliki hati yang jahat, ia hanya perlu berada di antara Lin Bai dan Lin Bai. Baik itu spesies Dao atau gagasan pedang yang paling kuat, ia dapat membunuh naga jahat itu dalam sekejap. Selain itu, kekuatan naga jahat itu begitu kuat sehingga dapat dianggap sebagai eksistensi surga dan bumi saja dalam 9 perampokan makam Dewa Surga. Membawanya kembali ke tanah kuno juga merupakan bantuan besar bagi Lin Bai. Ada gadis boneka di kemudi perahu pedang Dewa Dongsu. Lin Bai akan berkunjung dari waktu ke waktu untuk melihat-lihat. Jika ia tidak menyimpang dari jalurnya, ia akan kembali ke halaman dan menutup matanya. Adapun naga jahat itu, ia tinggal di halamannya sendiri dan tidak pernah keluar. Pada hari ini, Lin Bai duduk bersila, menjalankan kekuatan spiritual batinnya dan mempraktikkan Daoti 5 elemen. Bagi Lin Bai, kekuatan tempur terkuat yang dimilikinya saat ini tidak lain adalah tubuh Tao 5 elemen, jantung pedang, 3 pedang terbang, dan saraf Tao Arkaan. Pada saat makam dewa, Taoisme 5 elemen telah mencapai tahap awalnya. Tanpa suplemen dari 5 elemen lainnya, akan sulit bagi Lin Bai untuk menerobos ke tahap tengah dalam waktu singkat. Ketika dia terperangkap dalam ruang kesadaran oleh Xuantong, Lin Bai telah berlatih Jianxin sepanjang waktu, dan memperoleh sedikit. Jantung pedang menjadi semakin jernih, dan air kendo semakin tinggi. 3 pedang terbang, sekarang berlatih, susunan pedang 3 pembunuh. Sebelum bertarung dengan Dewa Raksasa, Lin Bai pertama kali menunjukkan keunggulannya. Selama periode pengembaraan di kehampaan ini, Lin Bai terutama berlatih susunan pedang Sanxia.
Pada zaman kuno, Lin Bai telah memadatkan 6 segel Tao. Pada saat kota Lingqiao, Lin Bai mengumpulkan benih dan buah Taoisme dari 11 orang kuat di Taoisme Jiuji. Ada kekuatan kultivasi yang sangat murni dalam Taoisme. Alih-alih memurnikan dan menelannya, Lin Bai bermaksud untuk tinggal dan kembali ke tanah kuno untuk membantu kerabat dan teman-temannya menerobos alam Tao. Adapun 11 buah dari 9 perampokan, Lin Bai menggunakan waktu ini untuk memurnikannya menjadi segel Tao, yang meningkatkan jumlah Lin Bai dari 6 menjadi 7. Segel Tao ke-7 telah keluar. Dengan kekuatan tempurku saat ini, 7 segel Tao, 3 pedang terbang, hati pedang, dan tubuh Tao, seharusnya bukan tugas yang sulit untuk membunuh mereka yang berada di posisi kuat jalan Jiuji. Akhirnya, Lin Bai memiliki sedikit kepercayaan diri. Bahkan jika dia kembali ke tanah kuno dan berhadapan dengan orang-orang kuat Xianzong kuno, selama orang-orang kuat tingkat Tao Zun tidak bertarung, maka Lin Bai seharusnya dapat memengaruhi situasi perang. Memikirkan hal ini, Lin Bai menatap burung gagak yang berdiri dengan linglung di kejauhan. Matanya berkilat dan dia berkata dengan suara rendah, "Aku butuh gagak ini untuk melakukan sesuatu untukku." Tapi tidak mudah untuk memintanya membantu. Lin Bai kembali ke tanah kuno hanya dengan Qiyulitian dan gagak. Dengan Qiyulitian, karena Qiyulitian mudah dikendalikan dan kuat, dia bisa menjadi penolong Lin Bai. Dengan gagak, Lin Bai punya rencana lain. Ada terlalu banyak rahasia tentang gagak ini, dan ada banyak harta karun di cincin penyimpanan di pergelangan kakinya. Jika kamu mengambil satu sesuka hati, itu akan cukup untuk mengguncang dunia. Misalnya, peta gunung dan sungai yang dipinjam Lin Bai sebelumnya dapat menutupi napas dengan sempurna, mantel bulu yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh Protos raksasa, sarira yang digunakan untuk menyelamatkan Lin Bai, perahu pedang dan peta kehampaan. Semua harta karun ini diambil dari cincin penyimpanan di pergelangan kakinya. Sulit bagi Lin Bai untuk memperkirakan berapa banyak harta karun yang ada di cincin penyimpanan. Pokoknya, bawa dia kembali ke dunia kuno, dan kemudian kamu akan menemukan jalan. Lin Bai benar-benar membutuhkan bantuan gagak, yang terkait ke tata letak benua kuno. Ketika Lin Bai dan Crow menyeberangi kehampaan dan kembali ke tanah kuno dengan perahu pedang Dewa Dongsu, ada lautan tak terbatas di dunia roh yang disebut Lautan Surga dan Dewa. Laut Dewa Yingtian terkenal di dunia karena ada penguasa tertinggi dunia spiritual. Ini adalah tanah para Dewa Agung. Di tengah pulau daratan di Laut Dewa Yingtian, sebuah susunan kuno terekam dalam rune yang sangat rumit. Sekarang ada Dewa Agung dalam baju besi emas yang duduk dengan anggun di dalamnya. Pada saat ini, seorang dewa raksasa mendarat di pantai pulau, keluar dari susunan, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan rasa bersalah, "Kapten Gong Jun dari tim patroli perbatasan, saya telah melihat lalat hijau." Bab 3974 Dewa Raksasa Emas. Lalat hijau. Kapten Gong Jun dari tim patroli perbatasan, saya telah melihat lalat itu. Dewa Agung yang berlutut menundukkan kepalanya. Kata-katanya rendah hati dan sopan. Tampaknya dia telah melakukan sesuatu yang salah dan membuatnya merasa bersalah. Gong Jun, ini bukan nada bicara yang biasa kamu katakan. Saya datang ke sini hari ini untuk melaporkan sesuatu. Dewa emas dalam formasi itu membuka matanya perlahan. Matanya seperti dua pedang tajam yang keluar dari sarungnya dan menyapu dewa raksasa Gong Jun, yang membuatnya kedinginan. Gong Jun tidak berani bersikap tiba-tiba, jadi dia dengan cepat menjawab, "Kali ini saya datang untuk melapor kepada Tuan Lalat Hijau. Gou Yu, tim patroli perbatasan, telah merusak kartu hidupnya beberapa waktu lalu. Setelah penyelidikan saya, dia benar-benar jatuh, jadi dia datang ke sini untuk melapor kepada Lalat Hijau." Mata Dewa Emas menunjukkan hawa dingin, apakah Gou Yu sudah mati? Siapa yang melakukannya? Gong Jun berkata dengan suara rendah, menurut berita dari penggunaan kompas Dewa Raksasa oleh Gou Yu, dia seharusnya berpatroli ke dunia bawah Cangwu ketika dia bertemu dengan napas bangsa Tuntian. Oleh karena itu, dia pergi ke sebuah benua yang disebut Makam Dewa Langit untuk menyelidiki. Setelah itu, dia tidak mendengar apapun tentangnya. Berhari-hari kemudian, berita kematiannya datang. Bagaimana batas bawah semut Mol bisa menyakitiku? Wajah Dewa Emas raksasa dingin, pastilah itu menelan kejahatan yang tersisa hari ini, hati pencuri tidak akan mati. Saat dia berbicara, Dewa Emas Agung mengangkat tangannya dan mengelilingi susunannya dengan kilau yang menawan. Kemudian sebuah peta muncul di atas kepalanya. Gagak jika dia seperti dua kacang polong, dan ini adalah peta dari peta. Dunia Makam Dewa. Dewa Emas raksasa itu menyipitkan matanya dan berpikir, aku ingat kompas Dewa raksasa itu pernah bergetar bertahun-tahun yang lalu. Tampaknya ada sisa kejahatan menelan langit untuk mengumpulkan pil dewa di suatu tempat di dunia bawah.
Namun, ketika kami menggunakan kompas dewa raksasa itu untuk menjelajah, kami terputus oleh kekuatan misterius. Saat itu, kami menilai bahwa seseorang di makam itu sengaja melindungi sisa dosa surga. Gong Jun menyela saat itu dan berkata, Tuan Kingfly, menurut berita dari Gou Yu, ketika dia melangkah ke makam dewa surga, ada pedang terbang yang membunuhnya dari kehampaan, bergerak melalui 3 alam dan 6 jalur, dan menusuk dadanya dengan 1 pedang. Dia menduga bahwa pedang terbang itu berasal dari gerbang abadi pedang terbang dunia spiritual. Ini bertepatan dengan apa yang dikatakan lalat hijau bahwa yang kuat melindungi sisa kejahatan menelan langit. Dewa raksasa emas itu mencibir di sudut mulutnya, gerbang abadi Fei Jian. Jika mereka ingin melindungi sisa-sisa kejahatan Tuntian, mereka benar-benar memiliki kemampuan ini. Baiklah, aku sudah lama duduk di pegunungan. Sudah waktunya untuk keluar dan melakukan beberapa latihan. Fei Jian Xianmen, aku akan pergi jalan-jalan. Gong Jun berkata sambil tersenyum, karena lalat hijau dewasa bersedia bergerak, gerbang abadi pedang terbang tentu saja tidak berani melakukan kesalahan. Hanya saja bawahanku datang ke sini dan meminta satu hal lagi. Silakan ajukan permohonan kepada keluarga untuk menjalankan kompas dewa raksasa untuk menemukan orang yang dapat membunuh Gou Yu. Gou Yu, bagaimanapun juga, adalah anggota tim patroli perbatasan kita. Jika dia mati, bagaimana mungkin aku tidak membalasnya? Selain itu, orang-orang yang membunuhnya kemungkinan akan menelan kejahatan yang tersisa. Setelah mendengar ini, Dewa Emas yang agung tetap diam. Dengan mata terpejam, sebuah pikiran ilahi terbang keluar dan mengembara di lautan Dewa Langit Ying. Setelah setengah lingkaran, sebuah anak panah perintah datang dari langit dan jatuh ke tangan Dewa Emas. Dia melihat lebih dekat, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Lebih dari 10 tahun yang lalu, sisa-sisa kejahatan menelan surga yang dirasakan oleh kompas dewa raksasa adalah orang yang sama dengan orang yang membunuh Gou Yu. Sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin orang kuat yang dapat membunuh dewa raksasa dapat dibudidayakan hanya dalam beberapa dekade? Fei Jian Xianmen, kamu sangat berani. Dewa emas yang agung itu sangat marah, dan suaranya keras dan menggelegar. Dia melemparkan anak panah itu ke Gong Jun, yang mengambilnya dan membacanya. Dikatakan, 15 tahun yang lalu, kompas itu sedikit bergetar, menurunkan kekuatan surgawi, dan membunuh sisa-sisa kejahatan menelan surga di dunia bawah. Namun, itu gagal. Sebuah kekuatan tak terlihat mengganggu pengoperasian kompas, dan seseorang menutupi misteri surga. 5 bulan yang lalu, sebuah pesan datang dari Gou Yu dari tim patroli perbatasan bahwa jejak sisa dosa menelan surga ditemukan di makam Dewa Surga. Setelah diselidiki, dipastikan bahwa dia adalah orang yang sama karena fluktuasi sisa kejahatan di batas bawah 15 tahun yang lalu. Setengah bulan yang lalu, sisa dosa menelan langit keluar dari makam Dewa Surga dan melintasi kehampaan dan menghilang. Menurut kompas, pilihan pertama adalah dunia Changwu, yang kedua adalah dunia Xuankong, dan yang terakhir adalah dunia kuno. Setelah menonton, mata Gong Jun dingin dan dia memegang anak panah dengan erat. Dewa raksasa emas berkata dengan dingin, apakah kamu mengerti? Dia pergi dari makam dewa. Menurut kesimpulan kompas dewa raksasa, rutenya di kehampaan harus menuju ke dunia Changwu, dunia gelap, salah satu dunia kuno. Temukan dia dan bunuh dia. Jika perlu, itu akan dihancurkan bersama dengan batas bawah semut Mol. Gong Jun saleh dan berkata, ya. Setelah Gong Jun pergi, Dewa Emas berdiri dan melangkah keluar dari pulau itu. Ada suatu tempat di dunia roh, di mana gerbang abadi pedang terbang berada. Hari ini, semua murid Sekte Abadi Pedang Terbang sangat ketakutan, seperti Dewa Emas Raksasa yang datang dari Cakrawala. Tanpa menunggu Dewa Raksasa mendekat, ratusan orang kuat tersapu keluar dari gerbang abadi pedang terbang. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan rambut putih dan karakter moral yang kuat, maju sambil tersenyum dan berkata, Dewa Raksasa, lalat hijau, yang datang ke sini. Jika Anda kehilangan sambutan, mohon maafkan saya. Beberapa murid yang kedinginan di pintu pedang emas takut membunuh mereka. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu di mana saya menyinggung keluarga abadi raksasa dan membuat lalat hijau dewasa begitu marah. Dewa emas yang agung mendengus, gerbang abadi pedang terbang, beraninya kau. Beraninya kau menutupi dan bersekongkol dengan sisa-sisa kejahatan menelan surga. Wajah lelaki tua itu pucat, dan matanya terbuka lebar. Dia terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Apakah ada kesalahpahaman selama periode ini? Kesalahpahaman. Kau bisa melihatnya sendiri. Dewa raksasa emas melemparkan anak panah dari tangannya. Orang yang datang dengan cepat menangkapnya, menyebarkannya, dan segera menarik wajahnya ke bawah.
Dewa Raksasa Emas berkata dengan suara dingin, Gouyu, tim patroli perbatasan, kebetulan menemukan sisa dosa menelan surga di makam Dewa Surga di batas bawah. Namun, ketika dia memasuki makam dewa, dia dilintasi oleh pedang terbang dari 3 alam dan 6 jalur. Satu pedang menusuk dadanya, dan dia terluka parah, sehingga kultivasinya jatuh dan dia meninggal dengan menyedihkan. Di tangan menelan sisa kejahatan surga. Menurut berita yang dikirim kembali oleh Gouyu, dia menilai bahwa pedang terbang itu seharusnya berasal dari gerbang abadi pedang terbang. Aku juga berpikir begitu. Melihat seluruh dunia spiritual, ada banyak praktisi yang berlatih pedang terbang. Namun, hanya murid-murid Sekte Abadi Feijian yang dapat melakukannya jika mereka memiliki kemampuan untuk menusukkan pedang terbang melalui kekosongan gelap dan menusuk dada orang itu dengan kait secara akurat dengan satu pedang. Lagi pula, orang ini pastilah beberapa tokoh tingkat leluhur dari klan abadi pedang terbangmu. Apakah kamu memiliki keraguan tentang ini? Pria tua dari Sekte Abadi Feijian itu berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia dapat mendengar bahwa Dewa Emas sedang marah. Jika jawaban Sekte Abadi Feijian tidak memuaskannya, aku khawatir akan ada pertempuran berdarah di Sekte Abadi Feijian hari ini. Bab 3975, Tindakan Feijian Xian. Terjadi kegemparan di seluruh gerbang abadi Feijian. Ini. Apa maksudnya? Benarkah ada seseorang di Feijian Xianmen kita yang membantu orang-orang Tuntian? Tentu saja, mustahil lalat hijau raksasa abadi itu datang ke gerbang abadi pedang terbang dengan gigi kosong. Dia pasti punya penilaian di dalam hatinya untuk datang ke sini. Apa yang bisa kulakukan? Apakah kamu bermaksud bertarung? Banyak orang kuat di Sekte Feijian Xian terlihat jelek. Bahkan beberapa dari mereka diam-diam menggunakan kekuatan mereka dan siap untuk melawan dan melarikan diri kapan saja. Feijian Xianmen bukanlah kekuatan kecil di dunia roh, tetapi kekuatan besar di dunia roh. Yang kuat seperti awan, dan ada banyak monster tua di dalamnya. Namun, dibandingkan dengan Protoss raksasa, jika perang dimulai, klan abadi pedang terbang mungkin dapat melukai Protoss raksasa, tetapi Protoss raksasa harus dapat menghancurkan klan abadi pedang terbang. Selain itu, keluarga abadi yang hebat memiliki reputasi yang panjang. Meskipun Sekte Pedang Terbang Abadi memiliki beberapa detail, mereka tidak mau bertarung dengan keluarga abadi raksasa. Jika terjadi perang, sejarah pedang terbang abadi selama puluhan juta tahun akan lenyap dalam satu hari. Orang tua itu, yang mewakili gerbang pedang terbang abadi dan Dewa Emas Agung, berkata dengan wajah serius, memang, seperti yang dikatakan Tuan Kingfly, melihat seluruh dunia spiritual, cara pedang terbang di gerbang abadi pedang terbang benar-benar unik. Namun, jangan lupa bahwa ada banyak orang kuat yang berlatih pedang terbang di dunia spiritual yang begitu besar. Di antara orang kuat ini, mungkin beberapa dapat mengendalikan pedang terbang dan menembus 3 alam dan 6 jalur. Suara Dewa Raksasa Emas dingin, meskipun begitu, Anda gerbang pedang terbang abadi juga sulit untuk lolos dari kecurigaan, lagi pula, Anda adalah yang paling dicurigai, juga yang paling mungkin. Namun, Dewa Abadi Agung akan memberi kita waktu. Bagus. 10 tahun kemudian, aku akan kembali ke gerbang abadi Feijian. Jika gerbang abadi Feijian tidak dapat memberiku jawaban yang kuinginkan, maka aku tidak akan bersikap kejam. Dewa Raksasa Emas mendengus dingin, dan gelombang suara menyebar, dan menghancurkan sebuah gunung di gerbang abadi Feijian, yang mengejutkan sekelompok orang kuat di gerbang abadi Feijian. 10 tahun, bagi orang-orang paling kuat di dunia roh, itu hanya jentikan jari. Mereka yang menghormati yang kuat dapat hidup selama 5.000 tahun. Semakin tinggi kultivasinya, semakin lama mereka akan hidup. Setelah mengusir Dewa Emas, sekelompok orang kuat mendekatinya dan bertanya dengan penuh semangat, apa yang bisa dilakukan Penatua Song? Penatua Song, apa yang harus aku lakukan? Wajah lelaki tua itu dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, panggil paviliun tetua untuk berdiskusi. Selain itu, harap semua tetua yang tertutup untuk keluar dari celah. Setelah 3 hari, saya akan meminta beberapa leluhur Feijian Xianmen untuk keluar dari celah. Ia mendengar aransemen lagu tetua, semua orang kuat menjadi bermartabat. Semua tetua tingkat tinggi dari Sekte Abadi Feijian diminta untuk pergi ke puncak bulan, dan tetua yang tertutup diminta untuk segera keluar dari celah. Selain itu, mereka harus memberi tahu leluhur tak kasat mata dari Sekte Abadi Feijian untuk muncul. Situasi ini hanya akan terjadi ketika Abadi Feijian menghadapi bencana penghancuran gerbang. 3 hari kemudian, para pahlawan berkumpul di puncak bulan Xianmen Pedang Terbang. Pemimpin sekte duduk di posisi tinggi, dan semua tetua berada di kedua sisi. Di atas puncak awan puncak pendaratan bulan, ada tekanan tak kasat mata di awan tebal.
Jika seseorang melihat ke atas, dia pasti akan melihat lebih dari 10 sosok samar di dalamnya. Jika dia hanya melihatnya, tekanan yang mengerikan itu akan menyakiti matanya dan dia harus menundukkan kepalanya untuk menghindarinya. Terbitnya matahari dan terbitnya bulan. Itu terutama untuk menanyakan apakah ada orang di Sekte Abadi Feijian yang membantu orang-orang Tuntian. Setengah hari kemudian, baik tetua tingkat tinggi maupun leluhur tak kasat mata menyangkal adanya hubungan apapun dengan orang-orang Tuntian. Untuk sementara, seluruh gerbang abadi Feijian mengerti bahwa masalahnya bukan di Feijian Xianmen, melainkan di luar Feijian Xianmen. Di atas awan, terdengar suara seperti Tian Wei, karena lalat hijau dewa raksasa telah datang sendiri, dia tidak akan berbohong. Pasti seseorang yang menggunakan seni pedang terbang untuk melukai protos raksasa dan membuat marah lalat hijau. Sekarang kita memeriksanya dengan saksama dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Feijian Xian yang melindungi orang-orang Tuntian. Kemudian kita bisa melihat keluar. Lalat hijau benar. Ada banyak orang yang berlatih pedang terbang di dunia roh yang begitu besar, tetapi tidak banyak orang yang dapat mengendalikan pedang terbang untuk menembus 3 alam dan 6 cara. Orang ini pasti memiliki kekuatan langit dan bumi di dunia roh. Terserah Tuan untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Pilih orang-orang yang dapat dipercaya dari Sekte Abadi Feijian. Tetua akan memimpin tim. Tim pertama akan pergi ke dunia roh untuk mencari orang-orang kuat yang dapat berlatih seni pedang terbang. Mereka akan mengunjungi satu per satu. Jangan takut untuk merusak keharmonisan. Sekarang Feijian Xianmen harus memberikan pertanggungjawaban kepada klan abadi raksasa. Tim kedua, terus selidiki apakah ada pembohong di Sekte Abadi Feijian. Jika orang ini benar-benar anggota Sekte Abadi Feijian, maka kita harus menangkapnya. Adapun tim ketiga, pergilah ke dunia bawah, pergilah ke dunia kuno, dan temukan orang-orang Tuntian yang disebutkan di mulut lalat hijau. Karena orang kuat di dunia roh yang mengendalikan pedang terbang ingin menyelamatkannya, orang-orang Tuntian pasti memiliki hubungan yang luar biasa dengan orang ini. Jika Anda menangkap orang-orang Tuntian, Anda akan menemukan orang kuat di dunia spiritual. Suara orang-orang di awan bergemuruh seperti guntur, dan mereka agung. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang-orang kuat di bawah. Ikuti hukum leluhur kita. Pemimpin memimpin sekelompok tetua untuk menundukkan kepala untuk menjawab jalan. Akibatnya, awan-awan bubar, dan puluhan orang menghilang. 3 hari kemudian, Sekte Abadi Feijian terkejut. Tetua Aula Penegakan Hukum memimpin jalan untuk melenyapkan semua konspirator di Sekte Abadi Feijian, bahkan yang menyamar dari sekte lain. Kemudian ada 2 tim pria dan kuda, meninggalkan Feijian Xianmen satu demi satu. Salah satu dari mereka dipimpin oleh sesepuh di paviliun sesepuh gerbang abadi Feijian, ditemani oleh puluhan sesepuh yang sangat dihormati dan sangat terlatih di gerbang abadi Feijian. Mereka memasuki dunia spiritual dan menghilang. Tim terakhir juga kuat, tetapi kekuatan keseluruhannya tidak tinggi. Tim ini dipimpin oleh beberapa sesepuh dan ditemani oleh puluhan murid berbakat dari Sekte Feijian Xian. Dikatakan bahwa mereka akan melakukan tur. Namun, beberapa orang yang tahu bagian dalam mengerti bahwa ketika tim meninggalkan gerbang abadi Feijian, mereka pergi ke rumah harta karun untuk mengambil harta karun melintasi kehampaan. Banyak orang berspekulasi bahwa mereka akan pergi ke dunia bawah. Beberapa hari kemudian, di suatu tempat di dunia roh. Di atas salah satu puncak, seorang lelaki tua dan seorang wanita tua bermain catur. Lalat hijau telah pergi ke gerbang abadi pedang terbang. Wanita tua itu menjatuhkan seorang putra putih dan berkata dengan lemah, apakah kamu pernah membantu Lin Bai dengan pedang terbang? Pria tua itu mengerutkan kening dan berpikir keras tentang solusinya. Dia ragu-ragu dan tidak bisa menyingkirkannya. Pada saat yang sama, dia menjawab, jika aku tidak memotong sebagian besar pencapaian Dewa Agung dengan satu pedang, Lin Bai pasti akan mati. Wanita tua itu berkata perlahan, meskipun kamu membantu Lin Bai untuk bertahan hidup, kamu juga memberinya masalah besar. Bang! Pria tua itu jatuh dan menghantam papan catur dengan suara yang keras.